Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 11, Bapak Bapak Ketua Umum Asosiasi, Pak Ancik, Pak Ananda, dan Pak Ronald. Yang pertama, sebetulnya fintech ini bisa memberikan manfaat sejatinya, Pak. Khususnya bagi 3T ini yang belum terjangkau oleh bank, terluar, kemudian ultramikro, dan juga yang belum bankable. Namun dengan kondisi sekarang, fintech ini belum bisa dibilang sebagai sebuah solusi bagi orang-orang ultramikro, unbankable, ataupun yang 3T. Kenapa? Kita lihat bahwa terkait market conduct, itu pengaduan paling besar ini dari industri fintech, Pak. Jadi noise paling besar ini dari fintech. Nah, kaitannya dengan literasi hari ini, menurut saya, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi aduan dari masyarakat, perlu dari asosiasi ini memberikan pemahaman yang betul-betul dan yang jujur dan transparan, Pak. Karena sekarang ini pengenaan bunga itu kalau tidak salah 0,3% per hari ya, Pak. Itu ekivalen berarti 9% kurang lebih per bulan. 9% per bulan tidak banyak, Pak, bisnis yang bisa menghasilkan return 9% per bulan. Sehingga ini pada akhirnya menjadi sebuah masalah gitu. Kadang-kadang borrower mungkin tidak memahami karena sangat mudah di dalam mengajukan pembiayaan. Saya nggak ngerti KYC-nya seperti apa bisa sedemikian cepat, iklan-iklan yang menggoda. Namun terjadinya komplain dari masyarakat ini, saya pikir karena kurangnya literasi. Jadi AFPI perlu memberikan ataupun meminta ataupun memberlakukan kepada para anggotanya ini betul-betul praktek untuk melakukan literasi yang baik ke masyarakat. Terangkan, fintech ini bunganya sekian persen gitu. Walaupun tidak semua 9% per bulan kan gitu. Ada juga yang di bawah itu kan gitu. Sehingga masyarakat ini menjadi paham. Ini kan permasalahan dari fintech ini dua, Pak. Dari suku bunga, denda-dendanya yang lipat berlipat, dan juga apa cara-cara collectionnya, cara-cara penagihannya. Kan dua hal itu yang membuat noise terbesar itu. Jadi saya menghimbau dan saya sudah meminta juga kepada otoritas bahwa terkait dengan urusan bunga, terkait dengan urusan iklan, ini baiknya jangan diiklan. Harusnya literasi saja, berikan edukasi saja ke masyarakat. Ini ada cara gampang, tapi cara gampang ini bukan berarti tanpa efek samping kan begitu. Ada efek sampingnya. Dan juga selektif. Saya harap dari 97 anggota fintech ini ke depannya, ini harusnya bisa tersaring lagi, Pak, sehingga yang benar-benar memberikan servis baik ke masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Khalid, harusnya ini dengan kehadiran teknologi ini bisa membuat, mendeliver produk yang lebih baik bagi masyarakat. Harusnya bunganya lebih murah. Kalau 9% per bulan, ini ekivalennya berarti 108% per tahun. Bisnis apa, Pak, 108% per tahun? Gitu. Nah, jadi kembali lagi maksud saya, apa namanya, terkait dengan bunga ini, Pak, saya meminta agar AFPI lebih aktif lagi, Pak. Berikan. Kita ini kalau mau jualan produk, kalau kita yang jadi konsumennya mau nggak? Saya nggak yakin Bapak dan Ibu di sini adalah apa namanya konsumen. Mau kalau misalnya butuh duit cepet, pinjemnya ke pinjol. Apa itu, sorry, ke pindar.
Kenapa ya, siapa Pak yang mau bayar bunga sebegini besar, kan begitu. Jadi maksud saya, agar Pindar ini bisa menjadi produk yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat 3T, ultra mikro, mikro dan bankable, ini tolong berikan services yang normal lah gitu. Jangan berikan bunga yang tinggi. Dan sekali lagi, berikan edukasi literasi yang benar ke masyarakat, yang jujur, yang transparan gitu. Karena kalau misalnya yang 3T ultra mikro ini oleh fintech bisa benar-benar naik kelas sehingga dia bisa jadi bankable, ini luar biasa efeknya. Kita punya target ekonomi ini 8% Pak ke depan. Bisa, bisa, sangat bisa. Tetapi butuh kerjasama semua pihak. Nah termasuk kalau misalnya para pengusaha ultramikro ini bisa naik kelas dengan bantuan Pindar, nah ini kan akan menjadi mulia Pak. Menjadi baik gitu. Nah itu untuk AFPI. Kami dukung Pak, kami dukung AFPI supaya baik, perusahaan-perusahaan Pindar kita supaya berkembang, kami dukung. Namun demikian, ini terkait dengan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, tolong juga menjadi apa namanya, bahan perbaikan. Kemudian satu lagi terkait dengan Aludi, saya pikir Aludi ini kalau misalnya hanya 10 miliar Pak, itu kan mungkin terlalu kecil Pak, karena bisnis-bisnis sekarang ini, apalagi yang memang sudah memikirkan untuk membagikan equity sebagai jalan untuk dia fundraise, itu mestinya sudah dengan kapasitas yang lebih besar. Saya harap equity crowdfunding ini ke depannya bisa menjadi alternatif bagi perusahaan-perusahaan yang memang mau membagikan equity sebagai jalan untuk fundraise. Tidak hanya mekanisme pasar modal yang konvensional yang kita kenal sekarang. Tapi kalau cuma 10 miliar saya kira enggak ini. Mungkin bisa nanti diusulkan Pak, dibuat tiering saja. Klasifikasi sekian bisa sekian, klasifikasi sekian bisa sekian, ataupun bisa papan gitu, dibuat papan-papan ya. Nah, karena sekali lagi ini juga Aludi ini kalau misalnya bisa menjadi jalan bagi para pengusaha kecil untuk tumbuh, untuk bisa punya alternatif daripada perbankan dan pasar modal konvensional, ini efeknya akan luar biasa juga Pak. Yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan ekonomi nasional sehingga target-target pemerintah akan terpenuhi gitu. Nah ini saya kira sekarang ini masih terbatas. Kalau maksimalnya cuma 10 miliar, ya mungkin walaupun tadi tumbuh angkanya tapi tidak bisa cepat itu. Saya harapkan ini bisa menjadi solusi, dan jangan sampai Pak nanti terjadi lagi skandal ya Pak ya. Seperti dengan yang sudah kita ketahui pada pasar modal konvensional. Sebuah hal yang sangat memalukan, mencoreng dan menjadi presiden buruk gitu. Nah ini Aludi ini harus bisa menjadi contoh ke depannya gitu Pak. Itu saja, saya kembalikan pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.